Bismillah, akhirnya Ragnar Oratmangoen tak jadi ke Bali United. Ini klub yang mau rekrut Ragnar di Liga Belanda. Tak terima fans Timnas Indonesia serang Bali United, alasan fans Timnas tak ingin Ragnar ke Bali United terungkap. FC Groningen tak bisa lari, kontrak Ragnar Oratmangoen ternyata sampai 2025 bisa auto rugi jika tak mainkan Ragnar. Ofisial Vietnam sampai kaget Timnas Indonesia Junior sudah memiliki The Next Arhan. Tak bisa diganggu gugat Liga 1, ini jadwal TC Timnas Indonesia, saksikan beritanya sampai selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. FC Groningen tak bisa lari, ternyata kontrak Ragnar Oratmangoen hingga 2025. Para petinggi FC Groningen Belanda melontarkan pernyataan keras kepada Ragnar Oratmangoen, pemain Timnas Indonesia. Pernyataan ini juga ditujukan kepada pemain Groningen lainnya yang dianggap tidak berguna lagi di klub tersebut. Art Langler, Direktur Teknik FC Groningen, mengumumkan bahwa Ragnar Oratmangoen dan beberapa pemain lainnya harus pergi. Alasan Langler adalah bahwa Ragnar dan pemain lainnya tidak memenuhi syarat untuk FC Groningen yang kini promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Ucapan Langler terdengar sombong dan seakan akan mengabaikan jasa para pemain yang telah membantu FC Groningen mencapai posisi saat ini. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, kata Langler, seperti dilaporkan Football International dan dilansir Transfermarkt Kamis 20 Juni 2024. Meski pernyataan keras tersebut telah dikeluarkan, Ragnar Oratmangoen tetap tenang menghadapinya. Beberapa unggahan di akun media sosialnya tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Ragnar memiliki alasan untuk tidak panik dan tergesa-gesa mencari klub baru. Hal ini karena ia masih terikat kontrak dengan FC Groningen hingga Juni 2025. FC Groningen tidak bisa begitu saja memutuskan kontrak tersebut sehingga Ragnar tetap menjadi pemain Groningen sampai kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kontrak. Musim lalu, Groningen meminjamkan Ragnar ke klub Eredivisie, Fortuna Sittard. Namun Fortuna tidak mengaktifkan klausul pembelian permanen untuk Ragnar sehingga ia kembali ke FC Groningen per Juli 2025. Pernyataan Direktur Teknik Groningen, Art Langler, yang meminta Ragnar pergi tidak serta-merta mengakhiri kontraknya. FC Groningen tetap wajib menggaji Ragnar selama setahun ke depan, baik ia bermain atau tidak di kompetisi. Untuk menghindari kerugian, Groningen masih bisa meminjamkan Ragnar ke klub lain. Dengan performa apik Ragnar saat tampil 27 kali membela Fortuna Sittard di Eredivisie, peluang itu sangat terbuka. Tak jadi ke Liga 1, calon klub baru Ragnar Oratmangoen jika dicoret FC Groningen. Di bursa transfer musim panas 2024 ini, Ragnar Oratmangoen mengalami kenyataan pahit setelah klubnya FC Groningen memutuskan untuk mencoretnya dari daftar pemain. Keputusan ini diumumkan oleh manajer FC Groningen, Art Langler, yang mengatakan ada 3 pemain yang akan dilepas. Selain Ragnar, pemain lain yang dicoret adalah Nordin Musampa dan Liam van Gelderen. Mereka tidak lagi masuk dalam rencana tim untuk musim 2024-2025. Mereka sudah tidak layak lagi untuk tim utama dan harus pergi, kata Art Langler, seperti dikutip dari media Belanda Football International. Dengan keputusan ini, Ragnar Oratmangoen kini berstatus bebas transfer. Setelah dilepas oleh FC Groningen, klub mana saja yang mungkin menjadi tujuan Ragnar Oratmangoen untuk musim 2024-2025? Berikut 3 klub yang mungkin menjadi pelabuhan barunya. Yang pertama, Ragnar Oratmangoen mungkin akan tetap bersama Fortuna Sittard, klub yang dibelanya musim lalu.
Meski sebelumnya terdengar kabar bahwa Fortuna Sittard enggan mempermanenkan Ragnar dari FC Groningen, status bebas transfernya kini membuka peluang bagi klub tersebut untuk mengontraknya tanpa biaya transfer. Mengingat Ragnar selalu menjadi andalan pada musim 2023/2024, Fortuna Sittard mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini. Pilihan lain bagi Ragnar adalah kembali ke klub lamanya, Go Ahead Eagles. Ragnar pernah membela Go Ahead Eagles selama satu musim pada 2021/2022, mencatatkan 5 assist dari 38 laga. Dengan status bebas transfer, agen Ragnar bisa mencoba menjajakan kembali kliennya ke klub ini. Jika kembali bergabung, Ragnar berpeluang menjadi andalan di lini serang Go Ahead Eagles yang pada musim 2023/2024 lalu kurang kreatif dan cukup tumpul. Sebagai pemain yang telah menunjukkan performa apik, Ragnar Oratmangoen juga bisa menarik minat klub-klub besar seperti PSV Eindhoven. Meski belum ada kabar konkret, tidak menutup kemungkinan PSV tertarik dengan pengalaman dan kemampuan Ragnar, terutama dengan statusnya yang bebas transfer. Bergabung dengan klub besar seperti PSV bisa menjadi langkah besar dalam karir Ragnar Oratmangoen. Dengan berakhirnya masa bakti di FC Groningen, Ragnar Oratmangoen kini memiliki peluang untuk memulai lembaran baru di klub yang berbeda. Kemanapun ia berlabuh, penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap Ragnar dapat terus menunjukkan performa terbaiknya. Ngeri, Instagram Bali United diserang netizen Indonesia. Jangan main-main dengan netizen Indonesia. Ketika kehendak mereka tak sesuai, siap-siap kolom komentar dipenuhi hujatan seperti yang dialami Bali United. Niat hati ingin mempublikasikan turnamen internasional Bali 7S di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, malah diserang oleh netizen. Hal ini disebabkan oleh rumor bahwa Bali United ingin mendatangkan Ragnar Oratmangoen, winger naturalisasi timnas Indonesia. Diketahui bahwa Ragnar Oratmangoen tidak lagi dibutuhkan oleh pelatih FC Groningen di Liga Belanda. Ini berarti Ragnar harus mencari klub baru dan muncul kabar bahwa Bali United sedang mengincarnya. Rumor semakin kuat dengan pernyataan CEO Bali United, Yabes Tanuri, yang mengatakan bahwa klubnya bisa saja mendatangkan pemain naturalisasi seperti yang pernah dilakukan dengan Irfan Bajdim dan Stefano Lillipali. Praktis, akun Bali United diserang habis-habisan oleh netizen. Biarkan Ragnar berkembang di sepak bola yang lebih canggih, bro. Di sini kungfunya yang canggih, kata salah satu akun. Coba terbitkan pemain muda, jangan coba rekrut pemain timnas Indonesia. Biarlah pemain kita maju di Eropa. Kami tahu kalian mampu rekrut pemain mahal, tapi setidaknya jangan pemain timnas yang direkrut. Biarlah pemain timnas kita berkarir di Eropa. Salam dari Medan, Bung, tulis netizen lain. Netizen atau fans timnas Indonesia khawatir Ragnar akan mengalami penurunan performa jika bermain di Liga 1. Ofisial Vietnam sampai kaget timnas Indonesia punya the next pemain lemparan maut. Lemparan jarak jauh pemain timnas Indonesia U16 Fabio Aska Irawan yang berujung gol mengejutkan ofisial Vietnam di Piala AFF U16 2024. Bek kanan timnas Indonesia U16 Fabio mencuri perhatian saat beberapa kali dipercaya melakukan lemparan ke dalam jarak jauh ala Pratama Arhan. Hal ini terjadi ketika Indonesia mengalahkan Singapura di Piala AFF U16 di Stadion Manahan Solo Jumat 21 Juni malam. Pemain jebolan Elite Pro Academy dalam kurung EPA Persija Jakarta itu mengambil ancang-ancang cukup jauh untuk memberi tambahan kekuatan pada tangannya dalam melempar. Lemparan jarak jauh mematikan itu kemudian berbuah gol pertama untuk skuad Garuda Asia di menit ke-40. Bola yang dilempar Fabio dari sisi kanan lapangan langsung disambar Mirza Firjatullah dengan sundulan. Pada momen itu, salah satu ofisial Vietnam yang berada di tribune terlihat merekam proses lemparan Fabio yang berujung gol Mirza. Ia mengabadikan lemparan Fabio hingga bola disundul oleh Mirza menggunakan handphone. Beberapa saat kemudian, ofisial Vietnam tersebut tampak mencatat hal-hal yang dilihatnya.
Ia didampingi oleh rekannya yang juga menggunakan atribut Vietnam. Momen ofisial Vietnam yang memantau lemparan Fabio mengundang komentar warganet. Banyak netizen yang menyebut Vietnam kagum dengan kemampuan pemain Indonesia. Hebat kata mereka, ujar salah satu warganet. Warganet lain mengaitkan Fabio dengan Pratama Arhan karena memiliki kemampuan lemparan jarak jauh yang serupa. Mereka menganggap timnas Indonesia memiliki regenerasi pemain dengan keahlian yang sama. Nggak junior, nggak senior, Indonesia punya lemparan berbahaya, tulis salah satu netizen. Di sisi lain, langkah Vietnam memantau timnas Indonesia U16 ditengarai sebagai persiapan kemungkinan pertemuan di fase gugur jika kedua tim lolos dari babak penyisihan. Vietnam ada di grup B, sedangkan Indonesia di grup A Piala AFF U16 2024. The Golden Start bisa bertemu dengan Indonesia di semifinal jika skuad merah putih menjadi runner-up terbaik. Atau Vietnam bisa berjumpa Indonesia di perebutan tempat ketiga, bahkan bertemu di final. Semua tergantung pencapaian masing-masing tim di penyisihan Piala AFF U16 2024. Sudah mutlak, ini jadwal TC Timnas Indonesia. PSSI menetapkan jadwal pasti untuk setiap agenda pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat, pemain harus sudah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia 4 hari sebelum pertandingan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji. Yang perlu saya tegaskan adalah berkaitan dengan jadwal pemanggilan, kata Sumarji, Kamis 20 Juni 2024. Jadwal pemanggilan sudah disampaikan kepada semua rekan-rekan. Intinya, pemanggilan dilakukan H-4. Pada H-4, semua pemain harus sudah berkumpul, tambah anggota komite eksekutif dalam kurung Exco PSSI itu. Timnas Indonesia saat ini masih melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan rekan-rekan melangkah ke ronde ketiga setelah menjadi runner-up grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 poin. Pada 2 pertandingan terakhir di grup F, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kekalahan dan 1 kemenangan.